Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Muhammad Saidi, NIM 1852111024. Di sini akan menjelaskan tentang membangun struktur organisasi syariah. Membangun struktur organisasi syariah, hal yang harus disadari bahwa organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik harus diikat pula oleh nilai-nilai yang diyakinkan oleh manajer dan bawahannya. Bagi seorang manajer yang Islami, nilai-nilainya adalah nilai yang bersumber dari agama, dan nilai-nilai tersebut bisa berupa nilai keikhlasan, nilai kebersamaan, dan nilai pengorbanan. Yang pertama, dalam manajemen konvensional tidak ada nilai keikhlasan, padahal seperti yang kita ketahui, keikhlasan adalah hal yang penting. Maka keikhlasan dalam hal ini adalah melakukan suatu kewajiban dengan memaksimalkan atau terbaik dengan niat yang bersih. Beberapapun penghasilan yang didapat dari organisasi itu, orang yang ikhlas adalah orang yang melaksanakan kewajiban mereka dengan memaksimalkan. Jika telah sepakat sejak awal bahwa seorang pegawai memperoleh gaji dengan nominal tertentu, maka pegawai itu akan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Dengan kata lain, pegawai itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ikhlas terkait dengan musyawadah, walaupun seorang pegawai yang berpenghasilan kecil, namun keikhlasan akan menjadi tenang di dalam bekerja. Yang kedua adalah nilai kebersamaan. Jika suatu organisasi tidak tercipta rasa kebersamaan, maka hal ini akan merepotkan seorang pimpinan organisasi tersebut. Meskipun berhimpun, namun jika nilai kebersamaan tidak ada, hakikatnya sama dengan sendiri-sendiri. Tanpa nilai kebersamaan, seorang pegawai akan memikirkan akan melaksanakan tugas sendiri, tidak peduli dengan tugas orang lain. Yang ketiga adalah nilai pengorbanan. Tidak mungkin sebuah organisasi akan tumbuh dengan baik jika seorang hanya mengandalkan ego masing-masing. Sebuah organisasi yang pimpinannya memaksakan suatu target, misalnya target tahun ini mencapai 1 triliun, maka ia tidak akan melihat kondisi bawahannya untuk mencapai target itu. Akhirnya, walau target itu tercapai, tetap akan memakan banyak korban. Hal ini sering terjadi pada suatu perusahaan. Jika menargetkan sekian triliun tetapi tidak memikirkan kondisi bawahannya tersebut, bawahannya akan melakukan segala hal untuk mencapai target tersebut tanpa ada reward dari pimpinannya. Seorang manajer harus berani berkorban untuk sebuah organisasi, bukan untuk memanfaatkan organisasi tersebut untuk berkepentingan pribadi. Selanjutnya, organisasi tanpa nilai-nilai yang sama, apakah organisasi tidak akan berhasil jika orang-orang di dalamnya tidak memiliki nilai yang sama? Misalkan, apakah sebuah organisasi dengan anggota multi agama tidak akan berhasil? Maka nilai yang ada universal. Jika kita bergabung dengan organisasi yang multi agama, di sana mungkin saja ada kebersamaan, padahal ada hal-hal pokok, misalnya kebebasan, kejujuran, keadilan, dan nilai saling menasehati. Hal itu merupakan nilai yang universal untuk tujuan yang umum. Sebuah organisasi yang dengan multi agama bisa saja berhasil, namun begitu juga dengan tujuan yang spesifik, tetapi tidak akan berhasil. Misalnya, partai dengan anggota yang agamanya beragam ingin menjalankan syariah bersama, tentu tidak relevan dan tidak mungkin berhasil jika sebuah organisasi tujuan spesifik, maka akan harus didukung oleh orang-orang spesifik pula. Kaitannya antar organisasi dalam Islam dengan manajemen dan lain dianutnya, jika kita perhatikan ternyata banyak pula organisasi Islam yang tidak solid. Bagaimana kaitannya dengan manajemen dan nilai-nilai yang dianggapnya tidak solid? Sebuah organisasi dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hanya mengandalkan hal-hal verbal. Yang kedua, pimpinan tidak memberikan contoh. Dan yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan bawahan adalah hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan lain. Seorang pimpinan
dan bawahan adalah hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan lain. Seorang pimpinan yang baik adalah pimpinan yang menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan meskipun bahwa bawahannya tetap harus dihormati. Yang keempat, pimpinan tidak tahan kritik dan pimpinan melakukan kesalahan tetapi tidak ingin dikritik. Akibatnya akan terjadi sebuah perpecahan dalam sebuah organisasi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh terbiasanya pimpinan menerima kritik atau anggapan pimpinan bahwa kritik hanya menghancurkan kepemimpinan. Oleh karena itu, pimpinan yang seperti itu harus banyak berlatih untuk menerima sebuah kritikan. Selanjutnya, tanggung jawab pimpinan dalam organisasi. Pemimpin merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pimpinan yang baik harus menjaga organisasi sesuai tujuan yang direncanakan, juga harus mensejahterakan bawahannya. Maka jabatan dalam organisasi ini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya adalah tidak akan bergeser dari telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 hal, yang tentang umur, yang kedua bagaimana ia menghabiskannya, yang ketiga masa mudanya, dan terakhir bagaimana melewati tentang hartanya dan bagaimana ia dapatkan dan bagaimana ia infakkan, dan tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya kepada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.